serta anak-anak sekalian. Senang sekali pagi ini, teacher dapat kembali menjumpai anak-anak serta Bapak Mama dalam kegiatan belajar dari rumah. Semoga Bapak Mama serta anak-anak sekalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Bersama teacher, kita akan memulai kegiatan belajar dari rumah pada pagi hari ini. Namun, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, teacher meminta kesediaan anak-anak untuk berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, konsentrasi, disiplin diri, dan bertanggung jawab. Bertanyalah jika anak-anak mengalami kesulitan pada pembelajaran hari ini. Anak-anak bisa bertanya kepada orang tua atau kepada teacher melalui japri. Teacher juga tetap mengingatkan anak-anak untuk selalu memperhatikan protokol kesehatan dan selalu menjaga kesehatan. Teacher juga berharap Bapak Mama tetap mendampingi anak-anak untuk melakukan kegiatan belajar dari rumah. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman, pembelajaran 1 dan 3. Setelah mengikuti pembelajaran pagi ini, teacher berharap anak-anak mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dengan tepat. Anak-anak mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dalam bentuk peta pikir. Setelah mengikuti pembelajaran ini juga, anak-anak mampu menjelaskan cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan tepat. Anak-anak juga mampu menjelaskan sifat-sifat bunyi terkait telinga sebagai alat pendengar dengan tepat. Setelah mengikuti pembelajaran ini juga, anak-anak mampu mengidentifikasi keberagaman budaya, etnis, dan agama sebagai identitas bangsa Indonesia dengan tepat. Baik anak-anak hebat, mari kita belajar bersama. Seperti yang sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia, hari ini kita akan mempelajari tentang menjalin kebersamaan dalam keberagaman. Baik anak-anak hebat, mari kita membaca bersama bacaan singkat yang berkaitan dengan menjalin kebersamaan dalam keberagaman. Petra, Made, Teresa, Amir, dan Rati adalah teman bermain yang berasal dari suku, budaya, dan agama yang berbeda. Mereka bermain bersama dengan penuh keceriaan di halaman rumah. Mereka bermain dengan rukun dan bersatu. Mereka juga saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada. Setelah membaca bersama bacaan tersebut, kira-kira apa saja kebersamaan dalam keberagaman yang ada pada teks bacaan tersebut? Nah, anak-anak hebat, siapa di antara kalian yang bisa menjawab pertanyaan dari teacher? Kebersamaan yang ada dalam teks bacaan tersebut adalah walaupun berbeda suku, budaya, dan agama, Patre, Made, Teresa, Amir, dan Rati tetap bermain bersama. Perbedaan yang mereka miliki bukan menjadi penghalang untuk tetap menjunjung persatuan dan kesatuan.
sikap saling menghargai, menghormati, juga bekerja sama menjadi modal dasar untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Baik anak-anak, dari teks yang kita baca, kita akan menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak telah mempelajari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, anak-anak hebat, siapa di antara kalian yang bisa menjawab apa yang dimaksud dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Gagasan pokok adalah pokok masalah yang dibahas atau dikupas dalam bacaan. Gagasan pokok disebut juga gagasan utama atau ide pokok. Gagasan pokok berfungsi sebagai pengendali informasi yang disampaikan dalam kalimat utama. Letak kalimat utama tersebut dapat ditemukan di awal, di tengah, di akhir, atau di awal dan akhir paragraf. Sedangkan gagasan pendukung disebut juga gagasan penjelas. Gagasan pendukung dapat ditemukan pada kalimat pendukung atau kalimat penjelas di setiap paragraf. Nah, anak-anak, teacher sudah menampilkan kembali teks bacaan yang sudah kita baca bersama. Sebelum menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, anak-anak harus terlebih dahulu menentukan kalimat utama dan kalimat penjelas pada teks bacaan yang sudah kita baca bersama. Kalimat utama pada teks bacaan tersebut berada di awal kalimat, yaitu Patre, Made, Teresa, Amir, dan Rati adalah teman bermain yang berasal dari suku, budaya, dan agama yang berbeda. Jadi, kalimat utama pada teks bacaan tersebut berada di awal kalimat. Sedangkan kalimat penjelasnya berada pada kalimat kedua, kalimat ketiga, dan kalimat keempat. Ini merupakan kalimat penjelas. Berarti ada 3 kalimat penjelas. Kalimat penjelas pertama yaitu mereka bermain bersama dengan penuh keceriaan di halaman rumah. Kalimat penjelas kedua, mereka bermain dengan rukun dan bersatu. Sedangkan kalimat penjelas ketiga, mereka juga saling menghormati dan menghargai perbedaan agama. Selanjutnya, kita akan menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, anak-anak, masih ingat kan cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Berikut, teacher akan menyajikan kembali cara sederhana untuk menentukan gagasan pokok. Untuk menentukan gagasan pokok, hal pertama yang kita lakukan adalah menentukan kalimat utama. Kalimat utama pada bacaan yang sudah kita baca bersama adalah Petra, Made, Teresa, Amir, dan Ratri adalah teman bermain yang berasal dari suku, budaya, dan agama yang berbeda. Dari kalimat utama ini, kita sudah bisa dapat menentukan gagasan pokok. Untuk menentukan gagasan pokok, kita dapat membuat pertanyaan yang jawabannya adalah kalimat utama. Jadi anak-anak bisa membuat pertanyaan
teacher gunakan adalah siapa. Jadi pertanyaannya, siapa teman bermain yang berbeda suku, budaya, dan agama? Sekarang kita bisa menentukan gagasan pokok dengan cara menghilangkan kata tanya dan tanda tanya. Jadi anak-anak sudah bisa menentukan gagasan pokok. Bagaimana caranya? Anak-anak menghilangkan kata tanya siapa. Kata tanya siapa. Di sini teacher memberikan tanda silang yang berarti teacher sudah menghilangkan. Kita cukup menghilangkan kata tanya siapa dan tanda tanya. Setelah itu, kita sudah bisa menentukan gagasan pokok. Gagasan pokoknya diambil dari pertanyaan yang sudah kita hilangkan kata tanya siapa dan tanda tanya. Gagasan pokoknya adalah teman bermain yang berbeda suku, budaya, dan agama. Kita ambil dari pertanyaan ini. Nah, itulah cara menentukan gagasan pokok. Sampai di sini anak-anak sudah bisa mengerti? Selanjutnya, kita akan menentukan gagasan pendukung. Nah, anak-anak masih ingat kan cara menentukan gagasan pendukung? Nah, berikut teacher akan menyajikan kembali cara sederhana untuk menentukan gagasan pendukung. Untuk menentukan gagasan pendukung, hal pertama yang kita lakukan adalah menentukan kalimat penjelas. Tadi pada bacaan yang sudah kita baca bersama ada 3 kalimat penjelas, berarti ada 3 gagasan pendukung. Sekarang kita akan menentukan kalimat penjelas pertama. Kalimat penjelas pertama pada bacaan yang sudah kita baca bersama adalah mereka bermain bersama dengan penuh keceriaan di halaman rumah. Dari kalimat penjelas pertama ini, kita sudah dapat menentukan gagasan pendukung pertama. Untuk menentukan gagasan pendukung pertama, kita membuat pertanyaan yang jawabannya adalah kalimat penjelas pertama. Jadi, anak-anak membuat pertanyaan yang jawabannya kalimat penjelas pertama. Anak-anak hanya membuat pertanyaan. Hal yang harus anak-anak ingat dalam membuat pertanyaan, anak-anak bisa menggunakan kata tanya. Tetapi, kata tanya yang digunakan harus sesuai dengan jawaban dari kalimat penjelas pertama. Kata tanya yang teacher gunakan adalah kata tanya bagaimana. Jadi pertanyaannya, bagaimana suasana saat mereka bermain? Setelah membuat pertanyaan, kita bisa menentukan gagasan pendukung pertama. Caranya, bagaimana caranya? Caranya, anak-anak cukup menghilangkan kata bagaimana dan tanda tanya. Di sini teacher memberi tanda silang, berarti teacher sudah menghilangkan atau menghapus kata tanya dan tanda tanya. Sekarang anak-anak sudah bisa menentukan gagasan pendukung pertama. Gagasan pendukung pertama anak-anak bisa ambil dari pertanyaan yang tadi anak-anak sudah menghilangkan kata tanya dan tanda tanya. Jadi gagasan pendukung pertama adalah suasana saat mereka bermain. Nah, anak-anak, itulah cara menentukan gagasan pendukung. Nah, untuk menentukan gagasan pendukung kedua dan gagasan pendukung ketiga, anak-anak bisa menentukannya seperti menentukan gagasan pendukung pertama. Untuk
gagasan pendukung kedua, anak-anak harus menentukan dulu kalimat penjelas kedua. Kalimat penjelas keduanya adalah mereka bermain dengan rukun dan bersatu. Dari kalimat penjelas kedua, anak-anak sudah bisa menentukan gagasan pendukung kedua. Untuk menentukan gagasan pendukung kedua, kita dapat membuat pertanyaan yang jawabannya adalah kalimat penjelas kedua. Hal yang harus anak-anak ingat dalam membuat pertanyaan, anak-anak bisa menggunakan kata tanya. Tetapi kata tanya yang digunakan harus sesuai dengan jawaban dari kalimat penjelas kedua. Kata tanya yang teacher gunakan adalah kata tanya bagaimana. Jadi pertanyaannya, bagaimana perilaku saat mereka bermain? Sekarang anak-anak bisa menentukan gagasan pendukung kedua dengan cara seperti gagasan pendukung pertama, yaitu kita menghilangkan kata tanya dan tanda tanya. Nah, setelah kita menghilangkan kata tanya dan tanda tanya, sisa dari kata yang tidak kita hilangkan kita masukkan ke dalam gagasan pendukung kedua, atau kita tulis dalam gagasan pendukung kedua. Jadi gagasan pendukung kedua adalah perilaku saat mereka bermain. Dan yang terakhir kita menentukan gagasan pendukung ketiga, sama seperti cara menentukan gagasan pendukung pertama dan kedua. Yang pertama, anak-anak harus melihat kalimat penjelasan ketiga. Minta maaf, ini harus kalimat penjelasan ketiga. Setelah itu, anak-anak membuat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya yang sesuai dengan jawaban dari kalimat penjelas ketiga. Pertanyaannya, bagaimana sikap yang ditujukan dalam perbedaan? Selanjutnya, anak-anak bisa menentukan gagasan pendukung ketiga dengan cara menghilangkan atau menghapus kata tanya bagaimana dan tanda tanya. Setelah anak-anak menghilangkan atau menghapus kata tanya bagaimana dan tanda tanya, kata yang tersisa itulah yang akan ditulis pada gagasan pendukung ketiga. Jadi, gagasan pendukung ketiga adalah sikap yang ditunjukkan dalam perbedaan. Nah, anak-anak, itulah cara menentukan gagasan pendukung. Baik anak-anak hebat, gagasan pokok dan gagasan pendukung akan lebih mudah dipahami jika anak-anak menyusunnya dalam sebuah peta pikiran. Berikut cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk peta pikiran. Yang pertama, anak-anak harus membaca paragraf dengan saksama atau dengan cermat atau dengan teliti. Kemudian, anak-anak harus mencermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir. Setelah anak-anak mencermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir, anak-anak bisa menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf. Yang berikutnya, anak-anak harus mengingat bahwa gagasan pokok adalah bagian inti yang dapat ditulis di bagian atas atau di bagian tengah. Yang terakhir, gagasan pendukung itu merupakan cabang dari gagasan pokok, dapat ditulis di bagian samping atau di bawah gagasan pokok. Jadi, untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam peta pikiran, yang anak-anak harus ingat adalah anak-anak setelah menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, anak-anak harus menulis gagasan pokok di bagian tengah atau di bagian atas. Dan untuk gagasan pendukung, anak-anak bisa menulisnya di bagian samping atau di bagian bawah. Berikut contoh
dalam bentuk peta pikiran. Nah, ini gagasan pokok. Tadi gagasan pokok bisa ditulis di atas atau di tengah. Di sini teacher menulisnya atau menempatkannya pada bagian tengah. Gagasan pokok untuk bacaan yang kita baca bersama adalah teman bermain yang berbeda suku, budaya, dan agama. Untuk gagasan pendukung pertama, suasana saat mereka bermain. Untuk gagasan pendukung kedua, perilaku saat mereka bermain. Dan gagasan pendukung ketiga, sikap yang ditunjukkan dalam perbedaan. Nah, anak-anak, inilah contoh membuat bacaan dalam bentuk peta pikiran atau menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk peta pikiran. Yang perlu anak-anak ingat bahwa untuk menulis atau menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk peta pikiran, anak-anak harus menentukan dulu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Setelah anak-anak menentukan, anak-anak harus bisa menempatkan gagasan pokok, bisa berada di bagian atas atau di bawah. Sedangkan gagasan pendukungnya bisa berada di samping atau juga di bagian bawah. Nah, anak-anak, itulah contoh membuat gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk peta pikiran. Bagaimana sih bunyi itu dapat dihasilkan? Nah, kalian sudah mempelajari ya apa itu yang dinamakan sumber bunyi? Nah, sumber bunyi adalah semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Bunyi itu dihasilkan oleh benda yang bergetar. Misalkan, pita suara bergetar ketika berbicara dan senar gitar dipetik dan menghasilkan bunyi gitar. Seperti itulah bunyi dapat dihasilkan pada benda. Nah, ini adalah contoh sumber bunyi, antara lain adalah alat musik. Yang pertama adalah biola. Senar biola yang digesek menghasilkan bunyi. Bunyi dihasilkan dari senar yang bergetar. Yang kedua adalah marakas. Marakas yang digoyangkan akan menghasilkan bunyi. Butiran dalam marakas saling bertumbukan sehingga menghasilkan bunyi. Yang ketiga adalah gendang. Saat dipukul, kulit gendang akan bergetar dan menghasilkan bunyi. Nah, kita itu mendengar bunyi itu dengan telinga. Bunyi dari sumber bunyi akan merambat melalui benda padat, cair, atau gas hingga ke telinga. Telinga merupakan salah satu panca indera. Setiap hari kita mendengarkan bermacam-macam suara, tetapi tidak semua suara dapat kita dengar. Masih ingat kan macam-macam jenis suara? Ada suara infrasonik, ultrasonik, audiosonik. Nah, telinga kita hanya mampu mendengarkan suara yang berfrekuensi antara 20 sampai 20 Hz getaran per detik itu. Nah, lalu apa sih fungsi telinga? Fungsi telinga yang pertama adalah sebagai alat pendengaran, dan yang kedua adalah sebagai alat keseimbangan tubuh. Telinga terdiri atas 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan bagian dalam. Telinga bagian luar terdiri atas daun telinga, lubang telinga, dan gendang telinga. Daun telinga terdiri atas tulang rawan yang dapat ditekuk. Daun telinga berfungsi untuk menangkap suara dari luar. Suara yang telah ditangkap lalu diteruskan lewat lubang telinga menuju ke gendang telinga. Gendang telinga kemudian bergetar sesuai dengan jumlah getaran yang diterima daun telinga. Lalu telinga bagian tengah. Ini bagian tengah terdiri atas tulang martil,
atau tulang-tulang pendengaran ya, tulang partil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Ketiga tulang itu disebut tulang-tulang pendengaran. Telinga bagian tengah berfungsi menerima suara yang ditangkap oleh telinga bagian luar. Pada bagian ini terdapat saluran eustasius yang menghubungkan telinga tengah dengan rongga mulut. Fungsi saluran eustasius adalah untuk menyeimbangkan tekanan udara antara telinga luar dengan telinga tengah. Lalu ada telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam terdiri atas tingkap jorong, bundar, 3 saluran setengah lingkaran, serta rumah siput atau bisa disebut dengan koklea. Pada rumah siput terdapat ujung-ujung saraf pendengaran dan alat keseimbangan tubuh. Bagaimana prosesnya sehingga kita dapat mendengar? Suara yang berasal dari luar masuk ke telinga melalui udara. Suara tersebut ditangkap oleh gendang telinga. Akibatnya, gendang telinga bergetar. Getaran ini lalu diteruskan oleh tulang-tulang pendengaran ke telinga bagian dalam, tepatnya di ujung saraf. Oleh saraf, getaran tersebut disampaikan ke otak agar diolah sehingga kita dapat mendengar. Selain sebagai indera pendengaran, telinga juga berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. Bunyi atau suara yang sangat keras dapat memecahkan gendang telinga. Mengapa demikian? Karena gendang telinga hanyalah selaput tipis yang mudah pecah atau robek. Kepekaan telinga sebagai indera pendengar. Kalian sudah tahu ya bahwa telinga manusia dapat mendengar bunyi dengan frekuensi 20-20.000 Hz. Ada orang yang dapat mendengar bunyi lemah dan ada orang yang dapat mendengar bunyi kuat. Indera pendengar yang baik dapat mendengar dengan jelas asal sumber bunyi dan tinggi rendahnya bunyi. Orang yang mengalami gangguan pendengaran biasanya menggunakan alat bantu pendengaran. Lalu, bagaimana cara memelihara kesehatan telinga agar telinga kita itu tidak memiliki gangguan? Kesehatan dan kebersihan telinga harus selalu kita jaga agar telinga dapat berfungsi dengan baik. Cara merawat telinga antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bersihkan telinga bagian luar secara teratur menggunakan kapas yang bersih. Bisa misalkan dengan kapas atau BB oil atau dengan air bersih saja. Lalu, jangan mengorek-ngorek telinga karena dapat mendorong kotoran lebih dalam dan kotoran akan semakin menumpuk. Kotoran yang menumpuk dapat mengganggu pendengaran, mengakibatkan robeknya selaput gendang telinga. Jika kotoran telinga banyak, pergilah ke dokter THT untuk dibersihkan. Kemudian jika ada suara memekakan telinga, segera tutup kedua lubang telinga agar gendang telinga tidak rusak. Ingat bahwa gendang telinga itu hanyalah selaput tipis yang mudah pecah atau robek. Jika kesehatan dan kebersihan telinga tidak dirawat dengan baik, akan menyebabkan gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran juga dapat disebabkan oleh kecelakaan, penyakit, dan bawaan lahir. Berikut beberapa gangguan pendengaran. Yang pertama adalah otitis media atau radang telinga tengah, yaitu infeksi atau peradangan pada telinga tengah. Infeksi bakteri dan virus dapat menyebabkan munculnya nanah pada liang tengah. Gejalanya yaitu nyeri pada telinga, berkurangnya daya pendengaran, hingga robeknya gendang telinga. Selanjutnya adalah otosklerosis, yaitu terjadi kelainan pada pertumbuhan tulang-tulang pendengaran. Akibatnya, tulang-tulang pendengaran tidak dapat menghantarkan bunyi. Keragaman agama di Indonesia. Indonesia mengakui 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Agama Islam, kitab sucinya Al-Quran, tempat ibadahnya masjid, hari besar keagamaan, Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, Maulid Nabi, dan Isra Mi'raj. Agama Kristen, kitab suci Alkitab, tempat ibadah gereja, hari besar keagamaan, hari Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Agama Katolik,
kitab suci, Alkitab, tempat ibadah, gereja, hari besar keagamaan, hari Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Agama Hindu, kitab suci, Weda, tempat ibadah, Pura, hari besar keagamaan, hari Nyepi, hari Saraswati, dan hari Pager Wesi. Agama Buddha, kitab suci, Tripitaka, tempat ibadah, Wihara, hari besar keagamaan, hari Waisak, hari Asada, dan hari Katina. Agama Konghucu, kitab suci, Sisu Wujing, tempat ibadah, Klonteng, hari besar keagamaan, Tahun Baru Imlek, dan Cap Gomeh. Perayaan hari-hari besar keagamaan. Keragaman yang dimiliki di Indonesia salah satunya adalah keragaman agama. Ada 6 agama yang diakui pemerintah Indonesia. Yang pertama, Islam. Yang kedua, Kristen. Yang ketiga, Katolik. Yang keempat, Hindu. Yang kelima, Buddha. Dan yang keenam, Konghucu. Idul Fitri. Idul Fitri merupakan hari besar keagamaan umat Islam. Dirayakan setiap tanggal 1 Syawal penanggalan Hijriah. Sebelum Idul Fitri, umat Islam melaksanakan ibadah puasa selama sebulan. Pada saat Idul Fitri, umat Islam mengunjungi sanak saudara untuk berkumpul dan bermaaf-maafan. Natal. Natal merupakan hari besar keagamaan umat Kristen dan Katolik. Diperingati setiap tanggal 25 Desember. Natal merupakan peringatan hari kelahiran Yesus. Hari Natal dirayakan dengan penuh sukacita. Nyepi. Nyepi merupakan hari besar keagamaan umat Hindu. Dirayakan setiap tahun baru Saka pada penanggalan Saka. Saat perayaan Nyepi, umat Hindu berdiam diri di rumah tanpa melakukan aktivitas apapun selain berdoa dan introspeksi diri. Waisak. Waisak merupakan hari besar keagamaan umat Buddha. Perayaan Waisak di Indonesia biasanya dipusatkan di Kompleks Candi Borobudur. Tahun Baru Imlek. Imlek merupakan hari besar keagamaan umat Konghucu. Perayaan Tahun Baru Imlek dimulai dari hari pertama pada bulan pertama penanggalan Tionghoa. Pada perayaan tersebut terdapat tradisi pembagian angpau setelah sembahyang di kelenteng. Baik anak-anak, kita akhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini. Teacher sampaikan terima kasih kepada anak-anak sekalian yang telah mengikuti kegiatan pembelajaran dari awal hingga selesai. Terima kasih juga kepada Bapak Mama yang telah mendampingi anak-anak dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa.